Kecepatan cahaya menjadi salah satu elemen penting di dalam rumusan perhitungan fisika modern. Besar nilai kecepatan cahaya yang telah ditetapkan adalah mendekati 300.000 km per detik. Nah, penasaran mengenai fakta ilmiah dari kecepatan cahaya? Simak penjelasan seputar kecepatan cahaya berikut yuk. Dirumuskan sejak abad ke-17. Kecepatan cahaya matahari sudah diperhitungkan sejak tahun 1676 oleh seorang fisikawan asal Denmark bernama Ole Romer. Ia memulainya dari pengamatan waktu gerhana bulan di sekitar planet Jupiter, yaitu Io. Romer menyempurnakan perhitungan yang pernah dilakukan Galileo pada 1610 hingga memperoleh kesimpulan ilmiah mengenai pergerakan dan kecepatan Io di Jupiter. Beberapa tahun kemudian, Christian Huygens yang merupakan ilmuwan asal Belanda untuk pertama kali membuat perhitungan matematika berdasarkan data yang diperoleh oleh Romer. Huygens berhasil menghitung kecepatan cahaya sebesar 210 km per detik. Namun ternyata hasil tersebut belum akurat karena sebenarnya ada sedikit kekeliruan yang dilakukan Romer dalam mengukur waktu tunda cahaya dari Jupiter ke bumi. Kecepatan cahaya yaitu sekitar 300.000 km per detik. Hippolyte Fizeau, fisikawan Prancis, menemukan metode perhitungan gerak rambat cahaya yang dipantulkan melalui cermin pada 1849. Kemudian, penelitian gerak rambat cahaya ini dilanjutkan oleh Albert Michelson, seorang ilmuwan Amerika pada 1920. Lalu, pada tahun 1983, Komisi Ilmu Pengetahuan Dunia menetapkan kecepatan cahaya di ruang hampa yaitu mendekati 300.000 km per detik. Keputusan ini didasarkan pada rumus yang pernah dicetuskan oleh Albert Einstein mengenai relativitas. Kecepatan cahaya digunakan sebagai standar ukur jarak di alam semesta. Karena jarak alam semesta sangat jauh dan nyaris tanpa batas, kecepatan cahaya digunakan sebagai standar perhitungan jarak di alam semesta. Misalnya adalah 1 juta tahun cahaya yang berarti cahaya dapat mencapai jarak tersebut selama 1 juta tahun manusia di bumi. Tentunya jika dikonversikan dalam satuan kilometer, hasilnya tidak praktis dan menyulitkan bukan? Nah, untuk menyederhanakan dan membuatnya menjadi lebih akurat, ilmuwan mengkonversi satuan jarak di alam semesta dengan kecepatan cahaya. Apa yang terjadi jika kita bergerak dengan kecepatan cahaya? Secara teori, hal tersebut mungkin saja terjadi dalam bentuk angka. Inilah yang menyebabkan adanya dilatasi waktu dan perbedaan sudut pandang pengamat terhadap waktu. Namun, hal ini jelas mustahil dilakukan karena tubuh kita akan hancur jika bergerak secepat cahaya. Berdasarkan relativitas Einstein, waktu itu relatif. Salah satu faktor kuat yang mempengaruhi waktu adalah kecepatan. Semakin besar kecepatan benda, maka semakin lambat waktu yang diamati pengamat dari bumi. Misalnya, kalian sedang berada di dalam pesawat luar angkasa dengan kecepatan cahaya selama 30 tahun. Pada saat kalian kembali ke bumi, umur kalian hanya bertambah sepersekian detik saja, namun usia orang yang ada di bumi sudah bertambah 30 tahun. Selain itu, teori tersebut juga membutuhkan energi yang tak berhingga karena massa yang juga tak berhingga di saat objek bergerak dengan kecepatan cahaya. Oleh karena itu, tidak mungkin suatu materi bergerak melebihi kecepatan cahaya.